Siapa bilang perceraian itu dilarang dalam kekristenan? Oh, tentu boleh saja kalau kamu siap menghancurkan etalase Kristus di mata dunia. Pernikahan itu bisa cerai, bisa-bisa kalau kamu memang mau merusak gambaran Yesus yang setia, mengasihi jemaatnya sampai mati. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena pernikahan itu adalah etalase. You know etalase? Tempat di mana sesuatu dipajang agar semua orang bisa melihat. Dan yang dipajang dalam pernikahan Kristen bukan kamu, bukan pasanganmu, tapi Kristus yang mengasihi jemaat tanpa syarat. Setiap kali orang melihat pernikahanmu, mereka itu melihat kasih Kristus kepada jemaat. Kalau kamu pecahkan etalasenya, jangan heran kalau dunia gagal melihat Yesus. Dan kalau dunia gagal melihat Yesus, kamu pikir siapa yang paling dirugikan? Nah, masalahnya hari ini banyak orang Kristen lupa siapa yang mereka wakili. Pernikahan dianggap proyek pribadi demi kebahagiaan pribadi. Begitu sudah nggak cocok atau sudah nggak happy, maka dianggap sah-sah saja untuk bubar. Tapi tunggu dulu, kapan terakhir kali Yesus bubar dari jemaatnya yang seringkali bebal dan nggak tahu diri? Efesus 5 ayat 25 katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ini bukan sekedar janji manis, ini standar kasih yang menuntut keteguhan, kesetiaan, dan pengorbanan seperti Kristus. Yesus nggak mencintai jemaat karena jemaat layak dicintai. Dia mencintai karena dia berkomitmen. Dan itulah yang harusnya terpampang di etalase pernikahan Kristen. Kasih yang rela mati, bukan cinta yang gampang menyerah. Kalau isi etalasenya berantakan, orang nggak akan tertarik lihat lebih dekat. Kalau pernikahan Kristen nggak beda sama yang di luar sana, kesaksian kasih Kristus jadi kabur. Dan kalau kesaksiannya kabur, jangan heran kalau dunia bingung dan nggak percaya sama kabar baik. Nah, tahukah kamu, saat kamu tetap peluk pasanganmu walau lagi kecewa, saat kamu tetap bilang, aku mau lanjut, meski rasanya pingin pergi, kamu sedang memberitakan Injil tanpa mimbar. Karena kasih sejati justru kelihatan di tengah luka. Pernikahan Kristen bukan cuma soal kecocokan, tapi soal panggilan. Panggilan untuk mencerminkan kasih Kristus yang gak pernah nyerah. Saat kamu mundur, dunia bisa salah paham. Padahal Tuhan gak pernah seperti itu. Kristus gak pernah menyerah. Dia gak pernah mau pergi dan gak pernah mau berhenti mencintai. Dan itulah yang seharusnya terpampang jelas di etalase pernikahanmu. Kalau kamu suami, kasihlah seperti Kristus. Kalau kamu istri, hormatilah seperti jemaat kepada Tuhan. Dan kalau kamu berdua sedang lelah, hampir menyerah, dengarkan ini. Pertarungan kalian bukan cuma soal rumah tangga, tapi soal kesaksian Injil. Jangan biarkan pernikahanmu berhenti jadi contoh kasih Tuhan. Dunia sedang butuh bukti bahwa cinta sejati itu ada dan nyata, dan kamu bisa menunjukkannya. Amin.